Selamat datang di Bego Teknologi, berita dan gosip teknologi. Bersama kita pada DPT kalian paling terupdate, terkini dan tersusur. Dan bukan review. Bukan review ya, ini bukan review gitu di. Iya. Emang ini sudah penutup terakhir nih, Di. Udah sebelum masuk lebaran lebaran nih. Kira-kira ada yang menarik gak ya? Yang menarik adalah tadi kita pas live kasih lihat aja cuplikannya kan. Penonton. Udah paham ya Biasanya. guys ya, paham ya guys ya. Iya. Kayak Genshin, kenapa Uwa berat? Kenapa wah berat Genshin enggak? Iya. Wah. Bukan karena nggak mampu. Bukan karena Chipsetnya kuat Iya, wah, nih, gitu. Chipsetnya mah bisa-bisa aja. Bisa. Cuman developer bilang ini sih kenceng ya, tapi Iya. kalau belum cair gak kenceng nih. Nggak bisa nih. Belum cair tuh kayak belum ngopi Belum gitu ngopi, kan. bener. Belum kayak bisa kali. Belum bang, ini belum kena bang kopinya gitu. Iya. Kemarin tau gak sih ini teman-teman yang mungkin nggak familiar. Jadi tuh ada masa-masanya tuh di mana laptop ini tuh maksa update. Nah, update itu kan ada yang biasa ya, update Windows ya kan. Ada yang wajib banget nih. Nah ini BIOS nih. Update BIOS itu artinya lu harus matiin sistemnya, Iya. lu nyalain ulang gitu Iya. kan. Dan ini adalah update yang tidak bisa di cancel. Bener. Nah, ada masa-masanya di mana Tech Reviewer ini saling ngobrol lah. Iya. Lu kemarin pas review si laptop Anu, ya kan? Ada update BIOS gak sih? Lu pakai apa bang CPU-nya? Yang ini ya? Kayak udah jadi ini ya. Terkenal ya. Iya, Terkenal. iya. Kita mah gak usah sebut, ya kan? Gak usah. Enak ada teman kita di situ. Ujungnya juga bagus kok. Iya, ada update bagus. Untungnya bagus Biar kan. optimize kan. Kan ada teman kita update. deket rumahnya di sini Iya. kan. Nanti nyamperin ke sini lagi. Iya, Kan Jangan. brengsek lo nyebut-nyebut nama brand gua lo gitu Iya. ya. Tapi di penghujung lebaran ini kita jangan lupa buat minal aidin dulu dong. Oh iya, Lu dong. guys. Kenapa gua? Kan lu yang muslim. Kan lu juga harus inilah mengucapkan Setan lu mulut lu. Live nih. Coba. Yes. Apa sih live? Iya udah coba minal aidin aja lama Ya banget. udah lu. guys, minal aidin wal faidin, mohon maaf dan lahir batin Iya, gitu ya. kalau buat- ada yang tersinggung sama jok-jok kita ya. ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apalagi kalau brand ofensif kayak kok kritiknya kekencengan. Lu salah lu. Siapa suruh lu bikin batu bata harga 5 juta. Siapa suruh gitu kan ya. Batu bata brengsek ya. 685 ya. Iya. Oke lanjut. Tapi kira-kira ada berita menarik apa aja di Ini kita bawa apa dulu nih kira-kira. Ini sangat menarik nih. Gue ambil cek ya, karena gue tiba-tiba kita mau bahas yang belum berita dulu kan ya. Belum. Tiba-tiba saya megang HP ini. Damn, Samsung S26. Yoi. S26 lah ya. S26. Coba sini. Ntar. Kok gua ada keinginan untuk Wow. Bisa begini. Bagus sekali Samsung. Aku sangat suka dengan fiturnya. Keren banget Iya sih. keren banget itu sih. keren banget sih. Tapi gua mau coba review dikit lah ya. Kenapa tuh? Coba. Compact banget sih ini. Ini bener-bener Apa tuh? bodinya bagus. Menurut Oke, gua oke. secara desain menurut gua udah flagship lah. Mau gitu. flagship Oh, mau lah. flagship Lu ya. kan nggak tahu harganya berapa? Berapa harganya emang? 15 kayaknya ya? 15 ya? Wow. Oh. Enggak apa-apa Tapi lah, emang 15 mau mahal. masih murah. Lu udah lihat yang plus ya belum? 22 juta. Mending Xiaomi gak sih? Gitu. Ada 1 inch-nya gitu ya. 22 juta belum 1 inch ya. Ya ini makanya menarik menurut gue yang plus tuh kurang lah. Iya. Cuma ini tuh emang menarik kan. Compact Gila ya. cuy. Compact terus kamera bisa gini anjir. Tapi menurut lu coba deh, ini awal dulu deh. Menurut lu layarnya gimana? Jadi gini, ini kenapa gue bawa? Bentar dulu. Jadi kenapa gue bawa? Karena di Reddit, Kenapa? terus di thread itu gue nemu beberapa postingan orang luar. Yeah. Jadi bukan buzzer ya. Yeah. Jadi masa kalau kritik dituduh buzzer sih? Waduh. Enggak lah. Jadi bukan buzzer ya. Jadi orang luar benar-benar dia beli, terus Yeah. dia nanya, kok layarnya kayak downgrade? Menurut lu gimana? Wah, ini sebenarnya kalau ngomongin layar ya. Oke. Ini agak gaci sih. Kenapa emang? Sama studio ponsel pakai tempered glass, Pak. Oh, goblok bener. Lepas aja, Cok. Gak apa-apa, Cok. Gue yang bilang udah. Lepas aja. Lepas aja nih. Lepas aja udah. Oh iya, izin ya, Bang. Lepas aja. Jadi kita dapat HP ini dari studio ponsel ya. Iya, jangan lupa untuk cek linknya di cek bawah. linknya. Dia juga ada ini loh, promo pre-order juga. Brengsek lah kalau dia marah lepas tempered glass mah. Weh, gue sebut di video Neo rame tuh video anjir. Oh tuh, ada anti reflektifnya, tapi jadinya nggak kepake gara ini. Nah kayak gini lah, lo kalau mau bandingin. Coba. Nggak coba. Susah sih kalau anti reflektif ya. Coba buat anti glare ada nggak? Nggak ada lah.
Anti glare itu di Yang privacy display. enggak anti glare yang dipakai cahaya enggak terlalu Anti reflektif. bukan anti glare namanya. Enggak, anti glare mah bukan itu. Anti glare tuh yang warnanya yang jadi frosted gitu loh. Apa sih? Maksudnya mana Gue sih? denger anti glare anjing dulu. Yang mana Bukan ya? Nah ini buat layarnya. Sebenarnya saya layarnya enak-enak aja sih. Jadi tuh ada juga ya bule-bule tuh kayak di zoom gitu. Heeh. Dia bilang kayak per pixelnya itu kayak ada jarak beberapa gitu yang gue lihat. Itu yang ultra. Yang ultra ya. Ini mah enggak lah ya. Nah, itu dia sayang banget. S26 ini nggak ada yang privacy display. Oh yang ini nggak ada privacy display. Nggak ada. Berarti layar lebih bagus berarti. Wah, kok gitu sih? Enggak juga dong. Bagusan itu lu lebih baik warnanya bagus apa privacy lu keliat? Lu kalau lihat di kereta gimana? Boleh. Siapa? Ya kemarin ada yang ngomong ya itu bodoh benar tuh orang ya. Masa nonton di kereta? Kayak nggak ada tempat lain anjir. Kalau kita ngomongin Samsung secara fair, sebenarnya secara desain ya udah ini mah ya Samsung aja. Sebenarnya emang HP ini tuh bagus banget gitu ya. Cuman gue sih pengennya challenge ini sih, Di. Kenapa? Kayak kita bahas ini tuh coba beda aja angle-nya. Ada niatan sih kayak membandingkan kayak per software kayak Zoom meeting. lu tau gak sih setiap gue bahas Samsung tuh angle selalu berbeda dari HP lain. Damn. Enggak, Karena tapi dia ini adalah- bukannya gimana ya. Iya. Cuman karena Samsung itu sebenarnya nggak cocok buat di review seperti biasa. Memang karena dia ini agak beda nih. Experience-nya yang lu harus jelasin sebenarnya, Iya, bukan iya, soal iya. performance aja. Ya kenceng lah. Kenceng mah pasti lah. Nah, udah nometernya. Nah, ini dia yang akan gue bahas. Itu ya. Tapi gue belum lihat data yang bilang. Oh. Makanya disabrek dulu. Iya, subscribe dulu aja gitu ke channel ya. kita, jangan lupa join juga. Iya, tapi tenang member aja ya. nih konten yang Samsung ini kita akan coba bahas dari POV user ya. Iya. Jadi kita bener-bener beli, kita coba dan kita akan naikin nanti lah gitu ya. Iya. Tapi satu hal sih tentang Exynosnya bagus sih. Sarangnya, oh enggak ya? Enggak, ini beneran. Oh bener. Beneran. Ya aku sarangnya beneran juga. Cinta gue sama Exynos 2 nanometer. Gitu nih. jadi lu bakal bahas ini apa ini ya? Ntar Iya, ya? sebentar lagi lah. Mungkin ya abis lebaran lah. Oh, kan ini abis bentar lagi lebaran nih. Betul. Libur dulu kita. Ditunggu aja ya. Dan jangan lupa juga buat nonton video Teknokeman kita. Iya, yang baru tayang hari ini. Betul ya, bersamaan kita live ini ada Teknokaman. Nah ini kita menjelaskan sebenarnya Transsion itu naik harganya itu ada justifikasinya loh. Bener. Gitu. Selain harga RAM naik, Iya. ada upgrade yang Ada dia upgrade yang tambah dikasih gitu. Jadi nggak sekedar harga naik selesai gitu. Iya, gue respect sih dia ada telenya sekarang. Betul. Sebelumnya kan cuman tele biasa lah gitu Betul. kan. Dan Ini- orang-orang marah-marah ini nggak jelas sebenarnya. Kayak gini, lu punya tele bagus pak. Nah, Lu lihat kompetitor 9 juta lah. oh iya. Ada yang 10 juta lah Iya. gitu. Maksud gua ya ini tuh most of worth it gitu. Tetap dengan kamera ukuran yang 1/56 nya ini yang mirip dengan S26 dan iPhone 17 kayak menurut gua tuh keren lah gitu. Betul sih. Untuk ukuran handphone yang sebenarnya 5 juta gitu. Iya, cuman emang orang pasti kaget ya. Biasanya kan trend itu Iya memang. HP yang bisa jadi opsi terbaik Iya, dengan memang, harga memang. paling murah ya gitu. Ya kita sih berusaha menjelaskan. Iya. Sisanya untuk after sales ya Ya, itu dari brandnya masing-masing. Transsion lah. Iya. Kalau Transsion masih gini-gini doang sih ya. Iya. Lu nggak lihat tuh ada berapa brand tuh yang Iya, jadi nih tinggal grupnya Transsion nih, Iya. naikin brandnya, after salesnya, Iya, biar semuanya dipercaya lah. makin orang. Iya, OS-nya lah minimal. OS betul. bagus, Iya, gimana enggak, sih lu? bukan OS update ya. Oh. By the way, udah dapat update ya yang Tecno 40 ya. 40 Kalau nggak udah salah. ada update juga, Udah ada ya. update di Q2, Q3, Q4 kalau nggak salah. Iya, jadi sekarang udah bagus ya mereka. Iya, Tinggal gitu. Lalu brandnya lagi. ada info apa lagi nih di Info yang kemarin baru launching juga nih ya. Apa tuh? Tipis-tipis saya soal Oppo Find N6. Oh ya, sebelum Find kita N6. masuk berita nih. Iya betul. Jadi Find N6 itu tuh kita sebenarnya udah pegang. Yes. Ya kan? Udah pegang tapi sayangnya untuk Find N6 ini tuh tidak launching di Indonesia Iya. gitu. Terakhir di Malaysia, Di Malaysia, ya. cuman memang Harganya harganya 37 37 juta ya. Gila. Memang itu keputusan tepat karena memang Find N itu kita lihat emang sebenarnya ya vote pasti bagus, pasti kenceng gak sih? Yes. Nah itu gak ada justifikasinya aja sih. Gitu. Jadi kayak dia tepat lah untuk gak masukin. Lebih baik dia masukin yang Yang lainnya lagi. yang lain Watch lagi. X3 Ultra masukin. Iya. Watch X3 Ultra, Watch X3. Kok jadi Watch X? Oh iya, Watch X Watch X itu dulu. bagus tuh. Iya, atau yang katanya rumor ada Find X U9 Ultra kan? Wow. Mendingan fokus situ aja nggak sih? Kita tunggu Cina keluar, apakah global juga keluar? Apakah Ultra beneran Ultra? Gitu. Kayaknya sih bakal Ultra. Iya. X
X8 ya? X8 Iya, yang X9. kemarin. Yang Oh, kemarin X8 Ultra udah. bagus tuh. Bagus banget. X8 Ultra tuh tidak tergantikan katanya. Katanya. Katanya ya. Kita lihat apakah X9 Ultra bisa menggantikan gitu ya. dia. Cuman ada yang nggak tergantikan Apa nih. tuh? Keinginanku buat ngopi, gimana solusinya? Ada di bawah guys. Oh iya. Ini dia sponsor kita hari ini, Bin Saka Kopi. Kembali. Oh. Saka Kopi ya. Iya. Ini ada beans yang kenapa lu beli di sebenarnya di? Ini karena kopinya enak. Kopinya enak ya. Seperti kopi saya ini. Kopi minum dong. Kita minum Gak juga. kelihatan nih guys ya. Aku juga. Gak kedengeran. Gitu. Gini gue tuh anjing banget tuh. Gitu ya. Itu adalah Saka Kopi dong. Didirikan pada 2019. Saka Kopi Indonesia adalah perusahaan yang menyediakan kopi spesial karena bekerja langsung dengan para petani kopi. Oh, berarti dia membantu petani juga. Ekonomi lokal. Jadi selain dia membantu ekonomi, tapi enak juga. Iya. Gak cuma jualan lokal doang. Enggak. Support lokal, tau-taunya wah, kopi lagi gitu kan. Masa kopi ODM? Masa kopi reburbis? Ini enak beneran, tapi enak banget ya. Jadi langsung aja dicek-cek ya Saka Coffee Roastery gitu ya. Cari aja sendiri. Iya, cari sendiri ya. Orang nggak bayar, brengsek ya. Oke, lanjut. Kita ke berita yang pertama dulu. Ini kita lagi panas dulu gak sih, Di? Kita Boleh. bahas Poco X8 series. Wow, launching lagi di global. Gue berani bilang X8 ini adalah bentuk gorengan level bakwan, Di. Iya. Apa Jadi tuh? semua orang suka. Oh iya benar. Tapi tetap ada yang nggak suka. Iya. Karena alasannya kayak gak masuk akal, tapi alasannya kayak aku lagi diet. Ya, lagi diet tak perlu nyari gorengan. Betul juga lagi. Atau bilang terlalu basah minyaknya. Lah, kenapa lu beli gorengan? Bener dong. Bener. Nah, itu alasan-alasan Agak bingung tapi benar. Tapi ngerti maksud gue? Jadi kayak gitulah, ngerti lah. Males gue informasi brengsek lo ya. Nah, ini muncul di internet juga. Yoi. Di beberapa teman kita udah unboxing ya. Iya sih. X8 Pro X8 Pro doang. X8 Pro doang, si Chandra sama si Kudet. Sama satu lagi lupa gue. Oh, Aduh. William Telem. William Telem. Oh iya. Iya, dia mereka udah coba-coba dan di situ terlihat 8.500 Ultra. Tapi gue sebel. Kenapa? Di box itu flagship Dimensity 8.500 Ultra. Ini Karena gimana dia tuh? ngelihat Ultra sebelah Infinix di Wow. Pininfarina kan flagship. Bener juga lagi. 8.400 lagi. Itu dia. Di Malaysia 11 juta lagi. Waduh. Sampai Indo totonya harganya murah kan nggak tahu kita. Ya semoga aja jadi murah. Semoga murah. Tapi kita balik ke Poco ya. Ini Yoi. Poco ini adalah Redmi Turbo 5 sebenarnya. Yes. Kita udah pernah bahas juga di sini dan ini belum ada kelihatan untuk sunat-sunatnya, Di. Iya. Kemarin kan di sempat dikritik tuh bagian dari Redmi Note 15 Pro Plus itu kan jadi PDDR 4 kan. Iya. Orang masalah tuh padahal yang di halnya kamera sebenarnya ya nggak usah masalah juga ya. Iya, ya udah sih kamera doang. Iya kan? Lebay 200 gitu. megapiksel udah better nih ya, Iya, 15 Pro Plus. Nah, di sini dia ini tetap pakai HP dari 5X, UFS 4 4.1. dan dia itu muncul tetap di 12.512. Itu dia. Ini menarik banget sih. 8, 12. Cuman satu hal di tadi gue cari, Di. Kenapa? Mana bypass chargingnya, Di? Dia itu udah ada smart charging jadinya. Oh, smart charging Iya, ya. kalau lihat dari launchingnya itu ada sebutan smart charging. Sama kayak lu yang di acara lu tuh apa terakhir yang ke Xiaomi 17 ya? Poco. Yang Poco Global. Iya, Poco Global tuh. Ya itu sama. Iya, jadi Sama. udah ada kayak gitu. Jadi artinya dia punya fitur flagship, diturunin ke bawah. Iya, jadi itu ya smart charging itu kayak mungkin semi bypass lah ya. Oke. Jadi lebih smart charging tuh bisa ngatur wattnya tuh lebih pintar aja. Oh, benar. Jadi kalau udah mulai panas dikit langsung turunin Oh, lah iya. gitu biar jadi nggak pas main overheat. Genshin langsung turun langsung panas. Oh, kan? iya. Parah banget. Parah banget anjir berisik. Dan siapa tuh yang ngomong tadi tuh? Angin yang ngomong ya? Itu Satria yang ngomong, Satria yang ngomong. Satria ngomong ya. Iya. Tapi ini yang menarik adalah kalau lu kepo sama Dimensity 8500 Ultra, Iya. ini tuh sebenarnya perbedaannya tuh nggak begitu signifikan, Di. Ini tuh beda di clock aja sebenarnya dari Ini kayak 8400. lebih ke refreshmentnya 8400 Betul. ya. Iya. Beda clocknya tuh juga sebenarnya nggak yang gimana-gimana sih. Bedanya sedikit doang sih. Lumayan gitu sih menurut gua. ya. A725 juga sebenarnya. Jadi emang basicnya tuh udah kenceng gitu. Makanya Kayak lu kebalik deh. Iya. A725 aja di iya, 325. Iya salah gua. Nggak cuman basicnya sebenarnya dari 8400 udah kencang gitu Iya, doang iya. sih. 8500 Ultra ini. Nah, di sini yang menarik adalah dia tetap konsisten dengan omongannya ya, yaitu pengen bagusin di kamera. Iya. Ya walaupun gak ada tele, cuman dia ada niat baik nih, ada di IMX 882 dan Yes. punya ultrawide at least. 8 megapiksel. Jadi buat kerja aman. Masih kepake kameranya, Betul, kan gitu. pakai buat kerja kan. Lalu di sini baterai juga 6500. Ya. Ini harusnya sama gak sih kayak Indo? Harusnya sih sama ya. Soalnya dari kemarin global tuh sama Indo. Iya, iya, Yang sama beda ya? sama Cina. Nah kan Oh, kalau betul. Cina Redmi Turbo Betul. tuh
Sekarang ini lebih gede 1000. Oh. Nah, tapi berarti turun yang dari Cina ke Indo ya? Iya, turun 1000 Ke global mAh. berarti Tapi depannya. kita dari yang sebelumnya naik 500 mAh, Iya. lumayan. Nah, yang menarik lagi adalah gak cuma di situ, dia juga menyediain IP69K. Akhirnya. Ya, akhirnya ya, jadi ini sebenarnya bisa dipakai buat HP kerja. Betul. Sebenarnya atau HP keluar gitu ya. Tetap Betul. dengan wild boost optimisasinya, lalu nanti FPS frame rate berarti tetap ada interpolasinya nih. Iya. Diturunin ke Pro ya, X Yes. series ya. Pro-nya gitu. turun, fiturnya dapat 90 FPS smart frame rate. Betul, cuman gue berharap X8 Pro ini kalau datang ke Indonesia jangan HyperOS 2 lah. Enggak lah, ini aja out of the box-nya udah HyperOS 3 katanya. Oh, udah. Gue udah cek HyperOS 3. Oh, berarti gak kayak kemarin kena prank. Iya. Kemarin Redmi Note kan kayak agak Kalau 2 gitu. Oppo iki gitu ya. Tapi yang untuk frame rate ini katanya nunggu update OS. Oh, jadi jadi belum langsung ready. Oh, nanti, jadi nanti. update dulu Iya, gitu. nunggu. Mungkin ada optimisasi tadi ya. Yes. Buat game-gamenya ya. Lalu juga ada yang lebih menarik di harganya. Ini kita ngomongin harganya dulu ya. Jadi kita melihat dari harga X7 Pro kemarin ya. Ya. Yang paling tinggi, ini early bird gue ngomonginnya $339. Yes. Ya. Sementara X8 Pro naiknya tuh cuma sedikit di $359. Ngomongin soal harga ya, berarti kalau si Poco X8 Pro itu yang X7 Pro kemarin tuh 5,7 di global, Ya. di Indonesia 5 juta kurang 1000. Iya. Nah, X8 Pro di tertingginya itu di 6 juta. Tertingginya kalau Liberty ya? Iya, 6 ribetnya juta. 6 juta. Berarti di Indonesia kemungkinan bisa 5,3 juta. Itu dia. Kalau misalnya dapat lagi yang namanya itu diskon Shopee kayak Aiku kemarin. Wah, tuh. Tapi ini menarik ya, sebelum kita lanjut nih kalau lo nonton launchingnya kemarin, Betul? ada subsidi. Betul. Ya ini karena hasil dari subsidi 100 juta dolar ya gue. Iya, ini unik sih. Cuma unik banget. Kayak wah Ada ya. subsidi dan di mention Betul, ya, dan lebih iya, murah gitu. Karena memang Poco ini tuh salah satu brand yang berusaha buat maintain komunitasnya. Bukan. Apa? Harga ekstrim. Harga ekstrim, Iya, masa iya. ekstrim. Segini gitu kan nggak mungkin Iya. kan. Tetap ekstrim di pricing dan performance-nya Benar. gitu. Nah, yang gue suka adalah dari subsidi ini gue pikir bakal ada LPDDR4, ternyata enggak, LPDDR5. Gue pikir tidak akan ada RAM 12, ternyata ada. Enggak. Storage Iya. tetap di 512 Masih ada tertingginya. 512, ya. Kalau misalnya 512-nya 5,3 juta beneran di. Apa kabar Redmi Note 15 Pro plus kemarin? Iya sih, 2 kali Bye-bye. subsidi dari Poco-nya sama si Tokped atau Betul, Shopee gitu. Shopee, Shopee. Wah, lu jualan tuh. Gak apa-apa lu mau tengkulak. Tengkulak. Terserah. Kalau tengkulak beli 1000 unit, belinya di link kita kalau Iya. bisa. Betul. Gimana sih ya? Iya. Membantu ekonomi. Kita kan UMKM juga. Betul. Ya kan? Menengah banget kita mah. Gitu ya. Bukan menengah lagi ya. Kalau dibandingin David mah. Begini. Tapi ngomong-ngomongin tengkulak, Betul. sebelum kita ke produk Anjing, kedua, ngomongin tengkulak. ada fitur dari ini ya, interconnectivity yang baru di Apa Poco sih itu? ini. Itu apa sih di Dimension tuh? Jadi ini ada 2, yang satu home screen plus, Betul. yaitu ntar ya. Yang kedua ini ada ticket purchasing mode. Apa tuh? Jadi ini kayak semacam kayak Anti tengkulak. bisa jadi, bisa jadi. Jadi oke. jadi tuh lu bisa beli tiket, lu jadwalin tiket di HP lu, nggak tahu cara kayak Oppo atau gimana. Nanti ketika udah mau masuk ke tanggalnya ataupun ke jamnya, dia bakal notif dan HP lu kayak semacam berubah jadi game mode. Jadi layarnya jadi cepet jalan gitu, animasi cepet, terus touch sampling rate naik. Jadi tuh biar lu buat war tiket gitu. Wah, menarik banget tuh aja. Itu dia, agak Buat unik war tapi tiket Balauve yang lagi ini kan. Iya. I'm just inside, jadi itu gitu. dioptimis semua Iya, buat iya, ininya. iya. Kayak pikiran aja gitu. Pikirannya, jadi dia itu bener-bener buat lebarin market lagi gitu. Bener. Karena kan mulai banyak konser global lagi nih. Bener. Kayaknya dia mau coba nih buat ikutan global-globalan juga. Apa jadi HP tengkulak ini? Deal! HP-nya tengkulak ya? Iya. Tapi anti tengkulak karena dia bisa lebih cepat dari tengkulak. Betul. Begitu jadinya. Iya. Ya. Nah, yang kedua, Apa ini tuh? gua suka banget. Apa tuh? Dia ada home screen plus. Di Xiaomi kemarin yang flagshipnya itu launching, dia itu announce Xiaomi itu bisa ngebuka HP Xiaomi lain. Nah, sekarang home screen plus ini bisa pakai iPhone bukanya. Jadi lu buka Xiaomi lewat iPhone bisa. Damn. Home screen-nya copy paste apa sih mirroring. Mirror. Iya. Sebentar lagi jangan-jangan bakal interconnectivity nih. Wah. Itu dia sih, ini menarik loh. Gila sih. Karena pada akhirnya memang agak sulit untuk menggeser Apple dari mindset orang. Iya. Pada akhirnya memang para brand Cina ini untuk willing untuk saat ini masih jadi Hidup secondary bareng. phone. Lah ini
Apa? Jam yang kemarin kasih tahu kan kita ngobrol bisa 2 HP, itu 2 HP bisa. Gak bisa ini. Enggak, itu karena belum keluar aja. Betul. Nah, yang ini bisa. Ya seenggaknya itu 2 HP Android bisa dulu lah. Dua HP Android bisa. Cuman Iya. ini sayangnya Oh, dia di Play Store ya. Play Store. Iya. Jadi tidak Wear OS pure dia. Iya, gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi Xiaomi ini benar-benar mau lebarin sayap kayak tag kayak kemarin. Yang Xiaomi tag itu by the way ke detect di iPhone by the way. Wah, itu bagus tuh. Itu goblok bener tuh. Itu beda sama yang pernah gue coba yang Betul. murah-murah lah. Padahal gue belum pernah connect ke Xiaomi tag, teman. iPhone tahu ada Xiaomi tag. Iya. Mantap. Itu dia. Itu dia. Oke, ya lagi lanjut ke yang Bukan berita dong. Apa? Produk satunya lagi bro. Iya, produk satunya lagi nih ya. Ini sih sebenarnya ya udahlah ya, ini pasti laku lah. Sebenarnya Iya. kita ngomongin X8 Pro di percuma kalau nggak join member di enggak lah bisa buat kalau lu nonton reviewnya belinya nggak di tempat orang, di tempat kita Iya, kalau tempat bisa. kita ntar ya. lah kalau Karena bisa. ini menarik banget, ini Pro Max ya. Ini muncul dengan Dimensity 9500S. Yes. Nggak cuma soal rumor doang gitu. Gue Iya. pikir bakal rumor doang kayak paling nanti jadi ini. Iya bener-bener. Gue kira bakal jadi F8. Betul. Nyata ini ya. Iya, 9500S ya. Yes. Dia pakai LPDDR5X tetap Tapi dengan lebih kenceng yang lebih- 9600-nya. Oh, di speednya berarti. Iya, speednya. Speednya ya, dan dengan UFS 4.1. Yes. Pakai 50 megapiksel Light Fusion kamera ya di sini. Ya Light Fusion kalau yang nggak tahu itu adalah Omnivision dibenerin lah sama Xiaomi gitu ya. Dan punya ultrawide, sayangnya memang di sini tidak ada tele. Kemungkinan biar gak nabrak Pro, si F8 Pro kemungkinan gitu ya. Padahal kalau ada tele, iQOO kalah sih. Kan di levelnya harus ini. Bener sih ya. Kalau ada tele. Tapi nggak apa-apa juga. Emang 7 juta di. Kan di levelnya tapi. Iya. 9500S. Soalnya Pro Max ini tuh gue nggak kebayang karena ini seri baru kan Pro Max ini kan. Iya. Tapi kan chipsetnya 9500S lawannya 8 Gen 5. Betul. Iya kan. Udah. Udah Itu gontok-gontokan. udah gontok-gontokan ya. Iya. Di sini dari 9500 dan dia tetap pakai IP69K. Bener. Dengan baterai ini bener di 8500. Globalnya itu 8500. 8500. Paling kecil deh. Iya. Paling ada 2 pilihan soalnya ya. Ada 2 pilihan, kenapa maksudnya itu? Maksudnya kalau nggak salah region lain kayak India deh. Oh. Dapat 9.000 juga. Oh, gitu. soalnya sama kayak Cina. India itu punya pabrik sendiri Mungkin kan, ya. gitu ya. Lalu di sini dia juga punya 120 frame rate interpolasi. Jadi interpolasi yang S8 Pro itu di 90, ini 120 lebih Yes. gila lagi. Yes. Karena kan untuk SoC-nya atau mesinnya tuh levelnya flagship. Benar. 9500S. Mampu gitu. harusnya kan. Mampu Iya. sebenarnya. Dan ini lumayan ya untuk Genshin Impact dan Honkai Star Rail. Genshin 120 coy. Kayak di iQOO aja sekarang. Bisa di sini sekarang. Iya, X Pro Max ya. Ih, bagus banget ini. Lagi-lagi udah nggak bisa kenceng-kencengan sekarang ya. Berarti ini kamera, jadi mereka juga mikirin buat kamera ada Lightia gitu-gitu. Cuman tadi gua agak kepo sebenarnya yang nggak di-mention sebenarnya soal video sih. Videonya ini gimana ya? Videonya iya sih nggak dimensi. Gue penasaran nih, kayaknya videonya bakal kacrut abis nih. Gue lihat sih, kemungkinan di situ. Cuma gue nggak tahu ya. Tapi untuk harganya di global itu 7,2 juta. Itu early bird-nya 7,2. Early bird-nya 7,2 dan Iya. 7,7 juta. Yes. Di Indonesia berarti bisa 7 juta dia. Nah. Tambah lagi kayak kemarin tuh. Iya kan, jadi 6,5 kan. Redmi Nah. Note 15 Pro Plus makin gak laku. Di 6,7, 6,7-nya itu kan. 6,7. Orang laku jadinya susah ya. 7,2. Ya, mana ini? iQOO itu apa sih ininya konfigurasi lupa deh gue. 12 512 apa ya? Iya 12,512 ada juga ada sama 8256 dia. 8256 itu yang kemarin 0,2. 6,2 itu karena ini ya. Diskon Diskon, e-commerce bukan early bird dari iQOO-nya. iQOO itu tetap 7,3 sebenarnya. Jadi tetap bisa lebih murah dari iQOO 15R, Yes. cuman ya ini seri X ya emang agak-agak tricky. Nanti ini bakal tricky sih. Pro Max ini akan ada dua yang gue lihat nanti. Mungkin satu yang marah pasti jualan nggak laku kan. Kan? Lalu yang kedua adalah Pro Max ini akan dimasalahin kayak kenapa lo Pro Max tiba-tiba, kenapa nggak ngeluarin yang F gitu. Iya, kalau kalian udah paham mah ngerti lah. Iya. Kita udah sering bahas juga kok. Betul, Gitu. cuman yang menarik tadi kan berarti kan kalau misalnya bener harganya X8 Pro itu 5 juta sekian di. Tapi belum ada yang lawan Iya, itu HP. A6s itu gimana kabarnya tuh? Wah. Oppo. Gue Udah lah lupa kemarin tuh ada iQOO 15R tuh apa ya? Sebelum itu HP apa sih yang Apa Note 60 Pro yang makin kacau emang. Itu apa kabarnya ini Note 60 Pro? Cuma kan dia nggak. Ini Note 60 Pro tuh ada tele nggak Bil? Gue lupa deh. Tele ada. Cuma Ada ya? tele bukan periskop. Oh, itu tetap lumayan lah. Mungkin di bagian situ bisa kalah juga Infinix.
Dia ada Animatrix, Cok. Oh iya, Keren anjir, ada gimana? kucing. Ada kucingnya. Ih. Gimana sih? Bisa main game di belakang anjir. Nah, udahlah. Lanjut ya, kira-kira itu dari Poco X8 series. Menurut gue X8 series ini akan menjadi seri yang cepat goib. Iya, Menurut cuma gua. belum ada hilal di Indo ya. Cuma Belum. ada postingan aja. Cuman kalau dari postingan Indo udah ngeluarin X8 Pro, Nggak lama kan nggak lagi mungkin dia beli kan, pasti kan dikasih kan. Hah? Dipinjemin lah dari Indonesia Betul. dong. Iya dong. Iya. Artinya sudah masuk Indonesia nggak sih Bener. barangnya? Iya, gitu. harusnya sih udah Kan nggak dimasuk mungkin sih. kan global itu lebih ngasih Sadapin Tekno daripada MKBSD kan. Aneh juga kan. Betul juga Iya sih. kan. Iya. Pasti dari Poco Indonesia Iya, Poco gitu. Indonesia, benar. Menarik ya. Tapi ada juga yang menarik nih yaitu Samsung. Tiba-tiba Samsung A57 ini ada leak-nya ya, Iya, secara tidak sengaja. 57 sama A37. Iya, A37 dan A57 ini kayaknya emang Wah, ini the best sih. the Gue sih best. ngeri banget ya. Untuk harganya sih gila bener ya. Coba Iya. kita lanjut dulu ke A37 yang pakai Exynos 1480. Yes. Ini sebelumnya dipakai sama A55 which is berarti A55 ini makin menarik harusnya. Iya sih. Mending A55. Betul, mending A55 kemana-mana guys ya. Iya. A55 lalu di sini juga untuk kamera juga masih ya standar aja Iya. 8 megapiksel dan 50 megapiksel gitu. Iya. Di baterai yang masih 5000 yang lagi-lagi kayaknya gue pikir tuh dia akan mulai pakai silicon carbon. Nyata belum. Dimitresin dulu nyata buat tidak ya. nyobain. Sayang banget ya. Lalu ada juga A57 yang pakai Exynos 1680 berarti ini pembaruan ya di 12256 gitu. Dan desainnya emang terkesan saya gitu-gitu aja sih sebenarnya sih. Gak ada bedanya sih kalau gue lihat. Iya, cuman gue penasaran, emang bener di harga di Thailand tuh 10,9 juta di. Itu kan udah resmi tuh. Udah dari flyernya tuh. Gila. Lu bisa. 11 juta? Tapi emang Thailand lebih mahal gitu. Iya, Thailand kan lebih, karena kan ngomongin currency juga Currency tinggian lebih kuat dia. bat Iya, ya lebih kan. kuat. Dan Siapa tahu di juga- Indonesia bukan 10,9 juta, 9 lah, 9,8 lah. FEJ berapa dong jadinya? Iya, FE jadi naik ya. Iya. Karena gapnya udah tinggi sekarang di. Itu dia. Semua, ini gak cuma Samsung sebenarnya. Lu lihat Xiaomi 17 ya. Xiaomi 17 tuh kan harganya gawat darurat tuh. Bener, naik banget. 17 juta. 15 sampai 16 ya. Iya. Kayak nambah dikit X200 Pro dulu tuh, iya kan? Iya. Gitu kan? X300 juga sama X9 juga segitu harganya. Ini udah mulai jadi baseline HP flagship non Pro alias yang biasa tuh di harga 15 juta. Sekarang. Jadi kemungkinan 10 sampai 15 sih kosong. Iya. Oppo udah ngisi sama Pro Max ya kan? Iya. Ya, Oppo udah ngisi itu. Nah, itu kira-kira di situ nanti EV tuh 11 sampai 13 juta mungkin. Tapi kalau A5 itu udah sampai 10 juta sih udah gawat banget sih. Ya, karena tapi ngisi, ntar FE-nya 13. masalahnya adalah kalau kita ngomongin market awam, iPhone 15 itu tuh 13 juta loh. Iya sih. Ya, tapi nggak boleh ngomong HP lama dong. Iya sih. Ya kan, kalau gitu mending S25 aja. Betul, sebenarnya si S25 masih sama nggak harganya? Ya sih, Enggak, ini tuh soalnya gini sih. Gue lihat tuh beberapa kekecewaannya adalah kan sempat dirumorkan Samsung dan Apple itu tidak naik harganya. Tapi ternyata rumor yang benar adalah Apple doang yang naik harganya kan. Iya, Apple masih murah. Iya, gue kira Samsung juga, ternyata enggak naik juga ya. Nah, itu yang bikin orang-orang yang pengen beli Samsung tuh agak mundur sebentar nih yang gue lihat nih. Nahan dulu nih. Nahan dulu. Makanya ramai di sosmed, di penjualan yang gak begitu rame sebenarnya gitu. Jadi itu yang gue lihat di Samsung sih. Makanya agak tricky nih buat Samsung sih. Tapi menurut lo A57 dan A37 fitur apa yang dibawa dari flagshipnya? Now brief lah gimana? Siapa lagi? No notch sekarang. Ya minimal inilah bawalah si anunya lah ininya horizontal Wah, gila lock. sih. Kan Motorola punya. Bisa juga sih. Motorola yang Mitres Sebenarnya punya. bisa juga Iya, sih. jadi oke lah, tapi dengan ultrawide 8 megapiksel sih kayaknya agak-agak gimana gitu. Udah gitu kan kalau ngomongin ultrawide kan dari base-nya aja yang ultra itu segitu gua oke lah. Diturunin lagi dengan ISO lebih tinggi, lu bener-bener aus cahaya banget Yes. gitu. Jadi kalau lu pakai 8 megapiksel ada horizontal lock, nah tuh siap-siap muka lu ya agak-agak primbon lah gua ngomongnya ya. Agak burik gitu. Iya, agak burik, tapi Iya, seenggaknya iya, bisa iya. pakai Bener. gitu ya. Ya, good luck lah buat Samsung ya. A57 10 juta gitu. Cuman ya. kapan nih Samsung tuh redesign gitu, inovasi baru loh. Nggak ada lagi gitu aja. Karena Samsung itu Pak, katanya kenapa desainnya gitu-gitu doang? Karena dia ini memang pembelinya Samsung itu adalah pembeli Samsung yang lama. Jadi kayak mau upgrade. Jadi kalau desainnya ganti kan berubah tuh. Pala orang tuh kayak kenapa gua upgrade? Ih, desainnya kok begini ya gitu. Target Samsung adalah Samsung sendiri katanya.
Berarti ini penggunanya mau upgrade. Iya. Tapi nggak di-upgrade sama Samsung. Ada begitu One UI 8 now breathe. Gimana sih lo? Itu bagus anjir. Itu sebagai asisten gitu. Ya udah lah ya, kita balik ke yang lebih menarik juga. Tadi lupa bahas nih Xiaomi 17T ya. Iya. 17T ini rumornya bakal launching di bulan Mei. Berarti kenceng banget dong ya. Iya, tiba-tiba maju dari September Iya, maju September nih. ke Mei ya, Januari. Mei, Juni, Juli, Agustus. Buset 5 bulan maju. Hah? Oh iya, kagak coy. Oh iya nih. Iya 5 bulan Iya, gitu. 9 Tapi kali ini 5. global kan? Baru Cina kan apa global? Kayak antara Cina dan global. Iya gitu ya. Ya kalau 17T ini sudah dipastikan ya pasti mirip-mirip lah ya. Kayak misalnya nih SoC yang terpapar katanya 8.500, Yes. lalu yang Pro-nya itu 9.500 di periskop. Menurut gua tetap menarik karena lagi-lagi ya udah ya, seri T-nya Xiaomi ini adalah seri yang bener-bener mendang-mendingnya tuh berasa gitu. Benar. Apalagi kalau lu ngomongin kamera di mid-range-nya tanda kutip berarti premium. Ini masih jadi juara karena lagi-lagi ya udah Leica itu punya pembeda sendiri di antara Vivo dan Oppo Vivo gitu. dan Oppo ya. Iya, Samsung mah gak kehitung karena Samsung kan itunya Samsung juga, gimana sih lo? Ya, dia gak akan lihat Leica Iya. gitu. Jadi di situ yang gue lihat sih. Dan tadi kita belum sebut Realme ya. Realme. Realme, Udah udah sebut deh ya. Udah sebut. Ya gitu. Jadi untuk 17T ini lebih cepet, tapi apakah akan lebih bagus kita nggak tahu sih. Cuman setiap generasi itu T series menarik loh. Iya. Dari 12T ke 13T bagus. 13T ke 14T bagus. Dia itu dari konsistensi 13T sampai 14T menurut gua, terutama yang Pro ya. Yang Iya. T Pro-nya itu mungkin baru-baru ya 14T Pro. Baru 15T Pro, cuman seri Pro-nya itu ternyata bagus bener, Cok. Iya anjir. Ini 15T kan terakhir Nah, kan. harapan gua untuk 17T minimal telenya ditinggiin lagi lah, jangan kali 2 banget lah. 3 ya. Iya minimal. 3 lah. Oke, Jadi standar lebih tele. oke gitu. Walaupun ya harus diperhatikan adalah perbedaan dari 2 ke 3-nya ini yang nanti akan tricky tuh. Iya sih. Jadi 1 bagus, 2 oke, pindahnya burik langsung. Itu yang terjadi sama X9 kan. X9 tuh di antara telenya tuh seingat gua agak-agak burik. gitu. Agak kaget. Iya, agak-agak dari buram tiba-tiba terang. Ya udah gak apa-apa. Iya, nggak apa-apa Tapi ya. sebenarnya sih gue lebih berharap ya 17 itu jadi awal mula Shopee peduli ultrawide sih. Soalnya dari konfigurasi Oke. belum terlalu jelas ya kan. Oke. Dan masih ada harapan kalau dia bisa bagusin ultrawide. Bentar, gue lagi recall beberapa meeting kita. Bisa jadi sih. Kalau dia bawa 50 megapiksel, Iya. ultrawide besar gitu ya. Iya. Jadi periskopnya di Pro, ultrawide yang di biasa. Wah nggak mungkin dong. Bisa nggak sih? Jadi dia Ya milih gitu. Pro-nya harus bagus juga ultrawide-nya. Gimana? Periskopnya nggak usah di-upgrade. Udah cukup dulu lah menurut gue, kali 2 nggak apa-apa dah. Biar si Xiaomi 18-nya, 17-nya tuh nggak ketinggalan jauh gitu loh. Kalau misalkan dia jadi 3, 17 tuh harus pakai periskop juga kan. Mau apa-apa 2. Tapi ultrawide bagusin. Iya. Ih. Soalnya Xiaomi 17 ultrawide tuh busuk, Pak. Nggak mungkin lebih bagus tuh doang. Ya berarti kan buat di 18. Ngomong 18 sedikit yang gua dengar ya. Iya. Ini gua baca-baca rumor, Xiaomi 18 Ultra itu udah ada rumornya. Dia tuh akan pakai ultrawide sekarang. Jadi akan fokus di ultrawide sekarang. Nah, Jadi iya 17 tuh percobaan pertama Alpha Test. Kalau bisa. kalau bisa. Kita kan kalau, cuma berharap. Iya. Kita kan cuma lihat-lihat dulu ya. Iya. Nih ya. Tapi ya kalau ngomongin ya udahlah T series mah bagus lah. T series Xiaomi Poco X bagus lah gitu. Poco X. Kalau udah Redmi Note, nah agak hati-hati tuh Mesti belinya dicek tuh. lagi nih. Iya, harus dicek lagi tuh. nih. Ya. 2 tahun ini soal banding-bandingan. Betul. Tapi gue ekspektasinya sih bakal tinggi sih buat yang berarti setelahnya berarti apa? Berarti Redmi Note 17 ya harusnya ya? No. Bukan 16 kan? 16 Iya. nggak ada. 16 Redmi nggak Note 17 sih gue ekspektasinya tinggi. Di Redmi Note 17. Ya gue berapa dari desain, bentuknya lebih bagus, minimal premium. periskop atau tele lah. Tele lah. Masa kalah main pinik gitu kan. Harusnya sih dia waktunya untuk ngehajar si Tecno sih. Betul, karena Tecno itu udah terlalu lama di kasta mid-range kamera gitu ya. parah. Harusnya kita kembalikan marwah kembali Redmi Note. Iya, gitu. kalau menang-menang harus Redmi. Betul, ya lagi yang terakhir ya, bukan terakhir sih ini ya,
Berita dari DLSS 5 nih Yes. ya. Nah ini lumayan menarik nih karena DLSS 5 ini banyak meme di internet nih. Iya. Mukanya Linus ya. Terakhir ada yang Gua kaget dari awal. ada juga tadi yang pelaku penyiraman diganti mukanya jadi beliau-beliau jadi makanya brengsek nih ya. Cuman ya ini DLSS 5 ini sebenarnya bagus apa enggak sih sebenarnya? Sebenarnya ini masih kayak unveiling doang, nunjukin teknologi, Betul. tapi belum ready untuk market gitu. Oh iya, sebenarnya ini udah terjadi kayak kita CSC 2 tahun yang lalu Iya. yang kita ngobrol kan. Oh, udah ada sama by game-nya AI kan. Iya, itu sebenarnya bagus banget loh. Iya. Kalau bisa jadi gitu. Tapi make-nya make gamen kan jadi agak jelek gitu ya. Nggak nyambung gitu. Iya. Ngomong apa ini orang gitu, nggak jelas. Canda gamen ya. Lanjut gimana jelas Iya, jadi nih DLSS ini sebenarnya ditongolinnya itu ya dia tujuan utamanya di versi 5 itu nggak cuma nge-boost FPS. Wah. Karena kan udah lihat tuh 45 tuh FPS sampai 6 kali Betul. tuh. Nah, di 5 ini dia tuh pengen nggak cuma naikin FPS saya tapi naikin dari segi visual. Oh, enhancing mukanya. Enhancing mukanya standar Hollywood lah. Wah, Hollywood jangan Bollywood kan? Jangan dong. Kalau Bollywood ntar berak di jalan. Tiba-tiba satu. Nah, dia ini pakai teknologi real time neural rendering lah. Jadi Oh, emang oke. secara lokal dan langsung instan gitu ya ngubah. Nah, masalahnya demo ini yang si Resident Evil mukanya nggak kayak MC-nya. Oh, berubah. Karena memang generatif kan. Iya, generatif. Dia pakai database yang ada di internet, Iya. yang dijual sama DaVinci. DaVinci sih, DavianArt. Dapian art anjir. Nah itu. Iya, DaVianArt kan dijual tuh muka-mukanya tuh, makanya pada marah kan orang kan. Jadi ya orang pada komplain ini jelek banget. Tapi orang tuh gue bingung ya. Ini kan market PC ya. Harusnya lu udah ngerti ya. Betul. Tapi juga belum ready gitu. Betul. Ini kan masih tes awal kan. Iya. Kenapa harus dimarahin ya? Malah harusnya sih oke. Lu bisa lihat sebenarnya tuh nggak cuma buat muka ya, tapi emang the whole lightingnya gitu loh. Itu buat diubah-ubahnya. Ya, gua nggak ngerti sih teknologi terlalu dalamnya. Cuman ini sih targetnya sih ini menarik sih. Yang berharap sih gua pengen nyobain. Damn. Lu lihat gak sih hasil-hasilnya? Oh, belum sih. Cuman gue baru lihat kayak bentuk-bentuk beritanya doang sih. Iya, tapi video-video Sebenarnya tuh gini sih. Ini tuh sama kayak kita nolak AI dulu. Iya. Ini akan ditolak di awal, pasti coba baru. Ih, Iya. gitu. Jadi kayak kelihatannya busuk, dicoba oke. Kayak Poco F8 Ultra kalau handphone, ya kan? Cobain dulu, Iya, gitu. kelihatannya busuk bener nih, pasti cobain tuh. Beda ternyata banget, brengsek. iya, parah. Brengsek ya. Nah ini dari sesi 5 ya tunggu aja. Mungkin tahun depan kali ya Iya. kita lihat nih. Cuman emang lagi-lagi sih menurut gue generatif AI karena sekarang game itu belum mendukung DLSS 5 aja. Cuman sekedar dibuka aja sama developernya untuk aksesnya. Nah nantinya kayaknya bakalan sesuai lama keinginan si developer game itu kayak gimana. Jadi muka aslinya ya bakal kayak gitu. Masalah kalau generatif AI ya, lu setiap GPU, setiap PC bakal berubah-berubah mukanya. Bakal setiap frame pun bisa berubah. Kayak aneh. Cuman ya lagi-lagi kita tunggu aja. Siapin duit aja guys. Pasti bakal mahal nih GPU-nya. Ya udahlah guys ya, mungkin itu aja guys ya. Semoga lebarannya seru ya, banyak THR-nya. Siapa tuh bisa beli HP gitu ya. Apa nih? Oh, enggak deh. Yaudah guys, sampai jumpa di setelah lebaran. Bye bye.